Untuk saat ini ada berapa kamera? Seluruh Indonesia kurang lebih 800 kamera sekarang itu. Satu tahun itu kemarin kita evaluasi 24 juta kurang lebih 24 juta pelanggar. ya, per tahun. Per tahun. Kalau dikecilin dalam sehari itu? Sehari ya tinggal nanti dihitung dulu. Matematika agak itu tinggal dibagi 365 kan? Tinggal dibagi 3. Jadi itu rata-rata ya Pak Jenderal ya? Rata-rata, betul. Itu rata-rata jalan. Nah itu 800 kamera ya. Kamera juga kan bermacam-macam kecerdasannya. ya. Ada yang baru bisa menangkap 7, ada yang sudah 16, ada macam-macam. Itu nggak ada bedanya. Kameranya kelihatan nggak sih bedanya kalau yang bisa 16 sama 7? Kalau yang kameranya datang lebih awal itu kepintarannya udah banyak ya. Ya. Kalau yang baru biasanya yang basic itu 7 pelanggaran, ya terus kita tambah bisa sampai 16. Itu kalau 24 juta itu setahun, berarti kalau per hari itu sebanyak 24 juta juga surat tilangnya pengirimnya. Nah ini ya, karena keterbatasan anggaran itu pengiriman surat konfirmasi itu tidak sampai 10%. Makanya mungkin Mas Indra merasa sudah melanggar tapi kok nggak dapat surat konfirmasi, itu belum jodohnya. Karena keterbatasan anggaran kita ya, sehingga surat konfirmasi ini masih terbatas ya. Nah, ini salah satu mungkin nanti masukan ke depan kenapa masih perlu tilang manual. Salah satunya itu kekuatan anggaran kita baru segitu untuk mengirim surat konfirmasi, karena satu surat itu 6.000 untuk dalam kota, 8.000 untuk keluar kota, antar kota. Itu dari pos giro ya, kita bayar ke pos giro untuk pengiriman surat konfirmasi. Berarti kalau misalnya 24 juta pelanggaran dikali 6.000 itu miliaran ya? Betul, itu bisa 3 digit. 3 digit. 3 digit itu. Jadi hanya 10% aja ya? Sementara hanya 10% aja. Anggaran. Ya, kita baru bisa mengirim surat konfirmasi. Ini pun kita terus kembangkan ya dengan membuat satu aplikasi sehingga nanti surat konfirmasi itu bisa dikirim by system, by email nantinya ya, kepada para pelanggar. Nanti pelanggar yang mendownload web telemobile ya, ada webnya sudah kita launching itu, yang mendownload itu ketika melanggar dia akan dapat notifikasi Anda melanggar, terus nanti ada surat konfirmasinya, ada fotonya. Nah, itu bisa langsung konfirmasi by email itu ya. By email bisa langsung bayar juga, di situ sudah ada kode bribanya, kode tilangnya. Itu kita terus kembangkan untuk mensiasati tadi. Oke. Ya, yang 6.000 itu. Kalau by sistem kan kita tinggal buat sistemnya. Ini sudah kita buat ya. Mungkin dalam kesempatan ini juga silakan mendownload mobil app, telemobil app kalau nggak salah. Ya, itu bisa mendownload itu. Nanti bukan kita mendoakan mas-mas ini hilang melanggar ya, tapi kan kalau kadang-kadang alpa gitu ya, kadang-kadang lupa kalau melanggar ada bunyi ting, nah itu keren dong ya? Ada notifikasinya? Iya, ada notifikasi. Oke. Ya. Di apps itu ya? Di apps itu. Tapi kita regis dulu ya? Iya, registrasi dulu. Jadi kita kalau nggak regis kita nggak dapat notifikasi ya, kalau kita melakukan kesalahan. Iya. Itu motor dan mobil semua sama ya? Semua yang tercapture dan dia sudah mendownload itu akan dapat notifikasi. Boleh coba tuh ya kalau ditilang. Boleh, nanti silakan saya lupa itu ya. Telemobile app kalau nggak salah. Ya, mestinya bisa. Saya mau dicoba ditilang gitu, rasain. Nah, ditilang ini prosesnya kayak apa sih ya? Jangan coba-coba ditilang lah. Kalau bisa patuh. Kan prosesnya kayak apa kan gitu kan? Prosesnya cepat kok kalau tilang elektronik itu ya. Jadi kalau saya bilang dalam satu genggaman lah bisa selesai. Ya. Tapi ingat, bukan berarti dengan kemudahan ini membayar denda tilang ya. Ini bukan berarti boleh melanggar berkali-kali. Kita sudah ada TAR, Traffic Accident Record. Jadi kalau Mas Adam nih melanggar sekali, itu tercatat di kita. Pelanggaran ringan, sedang atau berat. Kalau pelanggaran ringan itu 1 poin terpotong.
orang dapat SIM itu dikasih poin 12 poin. Ketika melanggar yang pelanggaran sedang atau ringan, 1 poin terpotong, tinggal 11 poin. Terus melanggar lagi besoknya yang sedang, ada beberapa kategori itu. Yang sedang itu 3 poin, berarti udah 4 poin. Kalau yang berat itu 5 poin, berarti udah 9 poin, tinggal sisa 3 poin. Nah, baru 3 pelanggaran, udah tinggal sisa 3 poin. Kalau habis poinnya, pada saat perpanjangan SIM harus uji ulang. Oke. Atau dicabut SIM-nya permanen kalau dia tabrak lari. Itu permanen. Itu ada di demerit point sistemnya, demerit pointnya di SIM. Itu sudah berlaku juga. Sudah, perpolnya sudah ada. Berapa ya? Nomor 5 2021. Itu demerit DPS, demerit point sistemnya sudah berlaku. Wah, keren dong berarti ya. Ya keren. Kita akan itu kan download juga Oke. aplikasi TAR-nya tuh, kalau biar untuk alarm ya. Iya. Alert untuk para pengemudi, kalau poinnya tinggal 3 ya hati-hati, jangan sampai habis poinnya. Kalau habis perpanjangan itu harus uji ulang. Itu perpanjangan kita kan 5 tahun. Ya, Berarti 12 poin itu untuk 5 tahun. untuk 5 tahun. Berarti sebisa mungkin dalam 5 5 tahun tidak itu melanggar. tidak ya kalau mau melanggar dong, kalau bahasa dagang ya. Dihitung-hitung. Dihitung-hitung berarti kalau 5 tahun bagi 12 itu setahun jatahnya melanggarnya cuma 2. Iya. Ya udah. Iya kan? Tapi ada pelanggaran yang langsung habis. Yang langsung habis apa? Itu kecelakaan, tabrak lari, langsung habis, dan itu permanen. Permanen. Tidak bisa bikin SIM dimanapun di Indonesia. Itu tidak boleh bikin itu hanya pada saat 1 tahun apa nanti dia setelah Permanen. permanen sama sekali. Iya, itu nanti divonis oleh hakim, permanen dia. Tidak bisa memiliki SIM. Artinya tidak bisa mengemudikan kendaraan. Kalau yang pelanggaran berat tadi yang 5 poin itu Yang potensial terjadi kecelakaan kayak kecepatan, itu 5 poin. itu bisa dilihat di mana, Pak Jenderal? Ada kategorinya di Perpol itu. Enggak, oh di Perpol itu kita lihat ya, nanti bisa ada ya Ada angka yang ringan, sedang, berat. Nah ini kalau misalnya tadi jatahnya 5 tahun ada 12 poin, Pak Jenderal. Terus saya kena tilang misalnya ngambil hilang 5 poin lah ya. Berarti masih ada sekitar 7 poin lagi saya melakukan. Tapi pas 5 tahun perpanjang itu berlaku ulang 12 atau Baru itu kan dikasih 12 poin lagi. berarti dinetralin no? Kalau bahasa ini pemutihan Kembali ya. dari nol lah. Dari nol lagi. Kalau puasa mulai dari nol lagi. Kalau di Pertamina kan mulai dari nol. Jadi pas di 5 tahun kemudian misalnya tinggal 1 poin lagi, kita menyisakan 1 poin, Iya. langsung di recovery lagi untuk di 5 tahun ke depan. Iya. Oke. Makanya jangan melanggar. Ya, jangan. Jangan nanti hitung-hitungan tadi ekonomi. Ya. Nggak boleh hitungan masih ekonomi ya. Belum dapat nih, saya belum dapat tilang nih. Melanggar nah itu kan. Tiba-tiba melanggarnya langsung melanggar yang potensial kecelakaan, jadi korban kecelakaan. Nah, kan gitu. Iya. Nah, Kan kecelakaan itu selalu berawal dari pelanggaran. pelanggaran kecil lagi ya. Mau kecil mau besar itu pasti potensi jadi terjadi kecelakaan. Saya ulang lagi nih Pak Jenderal, saya lupa tadi. Kalau saya melanggar kena 12 poin. Tinggal setahun terakhir saya kena habis nih 12 poin. Itu berarti SIM saya mati. Ya. Dan tidak bisa diperpanjang. Uji ulang. Oh, sorry, uji ulang ya. Ya. Jadi pas Kalau biasanya kan perpanjangan nggak perlu ujian, ini sekarang jadi harus harus uji ulang. untuk Kalau mendapatkan habis. 0 lagi, Nah, 0 lagi uji ulang. dapat poin 12 poin lagi ya. iya. Oke. Tapi tidak kumulatif. Nanti saya nggak melanggar 5 tahun ini jadi 24 itu enggak. Oh enggak, tetap 12. Tetap ke 12 itu. Keren. Nah, itu upaya-upaya kita untuk apa ya, membuat tingkat kepatuhan masyarakat menjadi meningkat. Ya, karena sebenarnya ini untuk masyarakat sendiri sebenarnya, bukan kita mengada-ngada. Karena kan pembuat undang-undang ini udah memikirkan manfaat dari pasal-pasal itu kan. Saya yakin untuk keselamatan cuma Ya. Jadi yang penting ketertiban. Ya. Jadi bukan mengada-ngada. bukan mengarah. Jadi dia jangan ditugin ekonomis ya. Jadi Nggak itu ini. ekonomis ya. Saya masih ada 12 poin nih, udah mau habis SIM-nya. Saya melanggar. Melanggar atau pas melanggar tabrakan, malah nggak bisa Malah nggak bisa memperpanjang, memperpanjang. meninggal kan. Ya.
Itu malah hilang sama sekali Malah hilang sama sekali. kesempatannya itu. Kesempatan untuk meraih cita-cita segala macam hilang semuanya. Dan itu kalau melanggar hilang SIM itu udah bener-bener absolutely nggak bisa bikin SIM lagi di 5 tahun kemudian atau atau ada rehabilitasi atau apa gimana? Nanti kan ini seperti tabrak lari, ya kita mungkin ketangkap dan sebagainya. Data kita menunjukkan dia pelaku tabrak lari atau kecelakaan yang mengakibatkan korban fatalitas tinggi. Itu nanti kita ajukan ke pengadilan. Ketetapannya dari pengadilan untuk yang permanen itu tetap di hasil putusan pengadilan permanen. Nah, kita Nggak boleh. Kalau nggak boleh itu kita boleh rehabilitasi apa seperti apa yang buat bisa bikin SIM lagi. Ya kalau udah keputusan pengadilan kayak mohon maaf pelaku korupsi dikasih hukuman tambahan, tidak boleh hak untuk menjadi anggota DPR nggak boleh. hak politiknya dicabut. Nah, itu permanen kan itu. Ya permanen. Sama dengan ini. Kalau sudah putusan pengadilan ya permanen ya. Permanen tidak bisa memiliki SIM. Berarti kan kalau misalnya saya sebagai driver ojol, Ya nggak bisa. padahal itu Nggak mata bisa cari pencarian kerja. saya kan Nah, kira-kira. itu mata pencarian. Nah, Nggak bisa lagi bekerja sebagai profesi itu karena nggak punya SIM. Dari ojol, dari apa, itu kan mempersyaratkan untuk drivernya itu memiliki punya license. SIM. Ya. oh, keren. Nah, itu jadi semua itu untuk kepentingan masyarakat semua, untuk melindungi masyarakat. Keren ya, berarti kita harus taat ya. Harus taat. tetap taat. Nah, Itu kalau itu memang harus nggak bisa ngelawan dengan 12 poin itu ya Pak Jenderal. Nah, kalau itu sama Mas di kita kan hasil studi banding ya, dari luar juga sudah diterapkan itu, di luar di Eropa malah ada yang berapa poin ya, ada yang 9 poin, kita udah bagus ini 12 poin itu udah cukup masuk ringan ya. ringan.